Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Gins Channel yang memudahkan kita untuk belajar matematika. Adik-adik, materi pembelajaran kita hari ini adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Baik adik-adik, jika diberikan suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel, maka yang akan ditentukan adalah penyelesaiannya atau nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana cara kita menemukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel? Ada dua cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua adalah menggunakan faktor dari selisih kuadrat. Faktor dari selisih kuadrat bentuknya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini adalah selisih kuadrat. Itu sama dengan faktornya A tambah B dikali A kurang B. Nah, saat ini yang menjadi topik pembelajaran kita adalah menentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu jika suatu nilai mutlak X, maka definisinya adalah positif X jika syaratnya X lebih besar sama dengan 0 dan X itu akan bernilai negatif X jika X lebih kecil dari 0. Nah, kita akan menggunakan definisi ini untuk menyelesaikan dua contoh soal berikutnya. Oke, adik-adik, kita masuk contoh soal yang pertama ya. Nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 2 kali nilai mutlak 2X kurang 1. Tentukanlah penyelesaian persamaan di atas. Oke, maka cara yang pertama kita harus menentukan nilai mutlak dan definisi dari setiap nilai mutlak yang ada. Nilai mutlak kita ada dua. Yang pertama itu adalah X dikurang 2. Dan yang kedua adalah 2X dikurang 1. Yang berada di dalam tanda nilai mutlak ya. Kita akan menentukan definisi dari setiap nilai mutlak ini. Nah, untuk yang pertama, nilai mutlak X kurang 2. Berarti positifnya adalah X kurang 2. Jika syaratnya adalah X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Otomatis kita akan peroleh bahwa X-nya lebih besar sama dengan 2. Sifat pertidaksamaan negatif 2 kita geser menjadi positif 2. Berarti 0 tambah 2 adalah 2 ya. Nah, yang kedua adalah definisi negatifnya. Negatif X dikurang 2. X dikurang 2 dengan syarat kita balikkan. Jika yang pertama sudah dapat batasnya, maka yang kedua tinggal X lebih kecil dari 2. Dapat ya adik-adik ya. Lalu yang berikutnya, untuk nilai mutlak yang kedua, definisi pertamanya adalah positif. 2X dikurang 1 jika syaratnya itu 2X lebih kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian kita peroleh di sini bahwa 2X lebih besar sama dengan, geser konstanta ke belakang jadi 0 tambah 1 adalah 1. Lalu tinggalkan variabel saja di sebelah kiri, maka 2-nya kita pindah menjadi bagi ya. Berarti 1 dibagi 2. Ini adalah batasnya. Lalu definisi yang kedua adalah negatifnya. Negatif 2X dikurang 1 jika, nah kita tinggal gunakan selain daripada lebih besar sama dengan berarti lebih kecil dari setengah. Perhatikan adik-adik bahwa di sini kita memiliki batas nilai X-nya itu ada 2, yaitu 2 dan setengah. 2 dan setengah ini kita akan coba masukkan dalam garis bilangan. Kita mau cari daerah penyelesaian nanti yang memenuhi di mana. Ini adalah garis bilangan kita. Di sini kita katakan kita buat setengah. Di sini adalah 2.
Mari perhatikan untuk batas yang definisi pertama lebih besar dari 2. Kita gunakan warna yang berbeda, lebih besar dari 2 berarti ke sebelah kanan. Oke, lalu lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2 kita tarik terus ke sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita gunakan yang batas yang untuk nilai mutlak kedua. X lebih besar sama dengan setengah. X lebih besar sama dengan setengah, kita gunakan biru. Ke sebelah kanan. X lebih kecil dari setengah. Lebih kecil dari setengah, kita gunakan biru ke sebelah kiri. Maka perhatikan, irisan daripada kedua batas ini ada 3 daerah. Yang pertama itu adalah lebih besar dari 2, lebih besar dari setengah, maka yang memenuhi itu adalah irisannya ini. Lebih besar dari 2, katakan ini daerah pertama. Lalu ada yang arsiran irisan dari lebih besar dari setengah, tapi lebih kecil dari 2. Yang mana itu arsirannya? Daerahnya ini. Antara setengah dan 2. Ini adalah daerah 2. Lalu ada yang lebih kecil dari 2 dan lebih kecil dari setengah. Berarti yang dilewati bersama adalah yang ini. Lebih kecil dari setengah. Ini adalah daerah 3. Nah, kita akan mencari solusi dari soal kita dengan melihat nilai-nilai yang memenuhi kepada tiap daerah ini. Mari kita masuk kepada daerah pertama. Daerah satunya, berarti kita peroleh batasnya. Ini ya, lebih besar dari 2 sama dengan 2 dan lebih besar dari setengah. Oke, berarti X itu lebih besar sama dengan 2 dan X-nya harus lebih besar dari setengah untuk daerah 1. Maka mari kita cari penyelesaian kita. Kita tulis dulu soalnya. Nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 2 kali 2X dikurang 1 nilai mutlak. Oke, X lebih besar 2, maka masukkan definisi yang memenuhi kemari. X lebih besar 2 definisinya adalah X kurang 2. Maka nilai mutlaknya kita ganti jadi X kurang 2 sama dengan 2 kali 2X kurang 1, batasnya adalah X lebih besar setengah. X lebih besar setengah. Perhatikan. Maka definisi yang memenuhi adalah positif 2X kurang 1. Oke. Mari kita selesaikan seperti persamaan linear. Satu variabel ya. Maka ini adalah X dikurang 2, ini kalikan, berarti 4X dikurang 2. Masing-masing harus dikali ya dengan 2 ya. Oke, maka variabel kita geser ke sebelah kiri. X dikurang 4X, konstanta seluruhnya, ini negatif 2 tinggal, negatif 2 di kanan, dipindah jadi positif 2. Berarti ini hasilnya adalah negatif 3X, hasilnya adalah 0. Berarti X sama dengan 0 per negatif 3. Dengan kata lain X sama dengan 0. Perhatikan adik-adik, batas kita harus lebih besar dari 2. Sementara kita dapatkan X-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 ini tidak memenuhi batas. Maka ini bukan penyelesaian. Tidak memenuhi. TM tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi batas, jadi tidak merupakan penyelesaian. Karena itu kita tinggalkan daerah 1, masuk kita kepada penyelesaian daerah 2. Baik, untuk daerah 2, batas yang kita dapatkan, kita kembali dulu sebentar. Batas kita adalah dari lebih besar dari setengah, ini ke sebelah kanan, tapi 2 ke sebelah kiri, lebih kecil dari 2. Maka nilai X kita yang harus memenuhi adalah dia lebih besar sama dengan setengah, tetapi lebih kecil dari 2. Baik, kita tuliskan kembali soal kita. Harga mutlak X dikurang 2 sama dengan 2 kali 2X dikurang 1.
Baik, mari lihat. Definisi kita X lebih kecil 2. Lebih kecil 2 berarti definisi dari X kurang 2 nilai mutlak ya. Dia adalah definisi negatif. Maka ini adalah negatifnya. Negatif X dikurang 2 sama dengan 2 kali X lebih besar sama dengan setengah. Berarti definisi positif dari nilai mutlak yang kedua. Berarti positifnya adalah 2X dikurang 1. Mari lihat. Berarti ini kita kalikan ke dalam, berarti negatif X ditambah 2 sama dengan kita kalikan 4X dikurang 2. Berarti ini negatif X, 4X kita pindah jadi kurang 4X sama dengan negatif 2, positif pindah menjadi negatif 2. Negatif 1 dikurang 4 adalah negatif 5X sama dengan negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Maka X kita adalah negatif 4 per negatif 5. X sama dengan 4 per 5. Nah, sekarang kita uji. 4 per 5 ini, dia adalah nilai lebih besar dari setengah. Lebih besar dari setengah dan lebih kecil dari 2. Jadi benar bahwa 4 per 5, X kita ini memenuhi kepada batas lebih besar sama dengan setengah dan lebih kecil dari 2. Maka ini memenuhi. Memenuhi berarti dia merupakan penyelesaian. Sudah dapat nilai X kita 1 ya. X1 4 per 5. Lalu kita lanjut kepada daerah yang ketiga. Oke, kita perhatikan sekali lagi dulu. Daerah 3 itu adalah lebih kecil dari 2. Karena ini 2 ke sebelah kiri ya. Ini yang tanda merah ini, garis merah. Berarti lebih kecil dari 2, lebih kecil juga dari setengah. Maka batas kita masuk kepada penyelesaiannya. X kita ini lebih kecil dari 2 dan juga dia lebih kecil dari setengah. Nah, kita akan menggunakan batas ini karena ini merupakan syarat untuk kita gunakan definisi yang mana ya. Oke, mari kita tulis dulu soalnya kembali. Berarti nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 2 kali nilai mutlak 2X dikurang 1. X lebih kecil 2. Berarti definisi yang kita gunakan adalah negatif. Definisi negatifnya adalah negatif X kurang 2 sama dengan 2 kali sama X lebih kecil setengah, berarti definisinya negatif. Negatif 2X kurang 1. Oke, kita selesaikan. Berarti kalikan negatif ke dalam, negatif X, negatif kali negatif 2, positif 2, sama dengan 2 kali negatif 2, dikali 2X kurang 1. Negatif X tambah 2, sama dengan negatif 2 kali 2X, 4X, negatif 2 kali negatif 1, positif 2. Mari kita lihat bahwa X-nya kita geser semuanya ke sebelah kiri, negatif X ditambah 4X, negatif 4X pindah menjadi positif ya. Sisa tinggal 2 di kanan, pindahkan positif 2 di kiri menjadi negatif 2 ke kanan. Berarti 3X sama dengan 0. X sama dengan 0 per 3. Dengan kata lain X kita hasilnya adalah 0. X-nya adalah 0. Nah, mari kita lihat apakah memenuhi kepada syarat yang kita punya. X lebih besar 2. Benar. 0 itu lebih besar, lebih kecil 2 ya. X lebih kecil 2, benar bahwa X-nya lebih kecil dari 2, 0. X-nya lebih kecil dari setengah. Benar bahwa X kita sama dengan 0 memenuhi kepada lebih kecil dari setengah. Oleh karena itu, ini juga nilai X-nya memenuhi, kita katakanlah ini X2, maka ini juga merupakan penyelesaian. Maka nilai X yang memenuhi himpunan penyelesaian kita adalah, bisa kita simpulkan, himpunan penyelesaian kita adalah dapatnya 0 dan daerah kedua adalah 4 per 5. Oke, ini ya adik-adik ya cara
menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel jika ada dua persamaan nilai mutlaknya yang diberikan. Silakan banyak berlatih untuk melatih kemampuan kamu ya. Oke, adik-adik, kita masuk contoh yang kedua. Tentukanlah penyelesaian dari persamaan 6 kali 3x tambah 2 sama dengan 4. Baik, supaya ini bisa kita selesaikan, ini 6 harus kita pindah ke sebelah kanan, maka tinggal di sebelah kiri harga mutlak 3x tambah 2, itu hasilnya adalah 4, ini 6 kali menjadi bagi. Kita sederhanakan boleh ya. 3x tambah 2, sederhananya dibagi 2 menjadi 2 per dibagi 2, 3. Nah, setelah ini kita tentukanlah definisi dari nilai mutlak kita. Nilai mutlak kita adalah 3x tambah 2. Maka definisinya ada 2. Definisi yang pertama yang positif 3x tambah 2. Syaratnya apa? Oke, jika 3x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Dengan kata lain 3x lebih besar sama dengan, ini pindah menjadi kurang 2 ya, negatif 2, 0 kurang 2 adalah negatif 2. Maka x-nya harus lebih besar dari negatif 2 per 3. Syarat yang kedua, negatifnya, negatif 3x ditambah 2. Jika, nah ini kita tinggal gunakan lebih kecilnya. Nanti kita akan dapatkan angka yang sama, negatif 2 per 3. Baik, kita hanya punya satu di sini untuk nilai mutlak, maka kita akan selesaikan penyelesaian kita. Masuk ke persamaan kita. Penyelesaian kita adalah, kita tulis soalnya, 3x tambah 2 nilai mutlak sama dengan 2 per 3. Kita masuk yang batas pertama. Batas x lebih besar sama dengan negatif 2 per 3. Berarti definisi yang kita pakai adalah definisi positif. Definisi positif kita berarti 3x tambah 2 sama dengan 2 per 3. Berarti 3x sama dengan 2 per 3 dikurang 2. 3x sama dengan 2 per 3 ini adalah 6 per 3. 6 per 3 berarti 2 dikurang 6, negatif 4 per 3. Dengan demikian kita peroleh x-nya sama dengan negatif 4 per 3 dibagi 3. Dengan kata lain, x-nya adalah negatif 4 per 3 dikali 1 per 3. Hasilnya sama dengan negatif 4 per 9. Negatif 4 per 9. Oke, jadi negatif 4 per 9 adalah nilai x1 kita ya. Ini x1 kita, lalu kita masuk kepada x yang kedua untuk batas kita, yaitu x lebih kecil dari min 2 per 3. Maka nilai mutlak kita tadi, nilai mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 2 per 3. Berarti kita gunakan definisi negatif, berarti negatif 3x tambah 2 itu sama dengan 2 per 3. Kalikan ke dalam berarti negatif 3x dikurang 2 sama dengan 2 per 3. Maka negatif 3x sama dengan 2 per 3 ditambah 2. Negatif 3x sama dengan 2 ini adalah 6 per 3. Berarti 6 per 3 ya, 6 ditambah 2, 8 per 3. X, kita tinggalkan X di kiri, 8 per 3 dibagi negatif 3. Hasil kita 8 per 3 dikali min 1 per 3, hasilnya adalah min 8 per 9. Oke, X kita tadi batasnya lebih kecil dari 2 per 3. Nah, yang kita peroleh negatif 8 per 9, maka ini memenuhi karena lebih kecil dari min 2 per 3.
Oleh karenanya ini menjadi X2. Maka himpunan penyelesaian kita adalah yang pertama negatif 8/9 dan yang kedua tadi adalah negatif 4/9. Nah, itu kira-kira adik-adik cara penyelesaian untuk nilai mutlak linear satu variabel. Banyak berlatih ya adik-adik ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.